Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas 19 November Kolaka, program studi pendidikan biologi. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai SOP atau Standar Operational Procedure. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah. Nama saya Lalu Jati Sumajaya. Nama saya Rusmiano. Nama saya Nur Mutmainah. Nama saya Nur Jianti. Saya sendiri Nur Fitri. Latar belakang. Sering dijumpainya kesalahan-kesalahan baik dalam penggunaannya maupun pengelolaannya. Contohnya yaitu dalam praktikum ada bermacam-macam alat berbahan listrik, optik, dan lain sebagainya. Untuk meminimalisirnya, maka diperlukan adanya pemahaman peraturan penggunaan dan pengelolaan laboratorium tercantum dalam Standar Operasional Prosedur atau SOP. Standar Operasional Prosedur adalah suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau direktif. SOP diperlukan sebagai standar kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Jadi, rumusan masalah yang akan kami bahas yaitu yang pertama, apa pengertian SOP, dan yang kedua, apa fungsi SOP di dalam laboratorium, dan yang ketiga, apa tujuan adanya SOP di dalam laboratorium, dan yang keempat, apa saja SOP saat bekerja di dalam laboratorium, dan yang kelima, bagaimana panduan keselamatan kerja penggunaan peralatan di dalam laboratorium, dan yang keenam, bagaimana SOP pinjaman alat, barang, sarana, dan prasarana di dalam laboratorium. Standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur juga dapat definisikan sebagai aturan pedoman dan tata cara tertulis yang membantu untuk mengontrol perilaku anggota suatu organisasi. Dapat dikatakan bahwa operasional prosedur mengatur segala aktivitas yang ada dalam organisasi tersebut, termasuk bagaimana proses pekerjaan dilakukan, siapa yang harus mengerjakan, siapa yang harus bertanggung jawab, kapan dilakukan, dan keterangan-keterangan pendukung lainnya. Berikut ini fungsi standar operasional bekerja di laboratorium. Yang pertama, sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan. Yang kedua, menjaga kedisiplinan dan konsistensi kerja pelaksana maupun pengguna dalam melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, memperjelas kesulitan, masalah-masalah penyimpangan yang terjadi saat pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, membantu mengembangkan dan mengevaluasi setiap proses pelaksanaan di laboratorium. Berikutnya, menjaga ketertiban praktikan saat melaksanakan kegiatan. Yang terakhir yaitu menjadi dasar hukum yang kuat dalam menghadapi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ada beberapa tujuan SOP yang harus kita ketahui pada saat kita bekerja di dalam laboratorium. Yang pertama, SOP bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah, keputusan, tindakan, dan penggunaan fasilitas dilakukan secara sistematis dan sesuai. Kemudian yang kedua, bertujuan untuk menjamin dan menjaga keselamatan para praktikan atau laboran pada saat melakukan kegiatannya di dalam laboratorium. Kemudian yang ketiga yaitu mengawasi pekerjaan agar pekerjaan tersebut dilaksanakan atau terlaksana secara efisien dan konsisten. SOP juga bertujuan untuk menentukan pembagian dan wewenang dari pelaksana yang terkait. Selain itu, SOP bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dan untuk inefisiensi dalam melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir, SOP juga bertujuan untuk membatasi tugas dan kerja dari pelaksana yang terkait pembatasan tugas dan kerja. SOP saat bekerja di dalam laboratorium meliputi peraturan sebelum praktikum, peraturan selama praktikum, dan peraturan setelah praktikum. Adapun prosedur yang harus kita lakukan pada saat
sebelum praktikum, yaitu mempersiapkan alat dan tempat praktikum. Dan untuk peraturan selama praktikum, kita harus menggunakan jas laboratorium, tidak membawa tas atau peralatan yang tidak diperlukan, mengisi buku hadir, dan tentunya kita harus menggunakan alat sesuai dengan petunjuk dan sesuai dengan fungsinya. Adapun setelah praktik, kita harus membersihkan terlebih dahulu alat-alat yang telah digunakan, kemudian kita kembalikan kepada laboran, dan teknisi laboran akan memeriksa kelayakan alat yang telah kita pinjam tadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit panduan umum keselamatan penggunaan peralatan di laboratorium. Yang pertama yaitu bahaya listrik. Memperhatikan tempat-tempat sumber listrik, menghindari daerah yang dapat berpotensi bahaya listrik. Yang kedua yaitu bahaya api atau panas berlebih. Tidak membawa benda yang mudah terbakar, tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan api, waspada bahaya api atau panas berlebih. Yang ketiga yaitu bahaya benda tajam ataupun benda logam. Tidak membawa benda tajam, tidak memakai perhiasan yang terbuat dari logam. Dan yang terakhir yaitu panduan umum lainnya. Tidak membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan laboratorium, dan tidak merokok, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Standar operasional prosedur laboratorium adalah seperangkat aturan atau tata cara untuk menunjukkan tahapan secara jelas yang mengatur kegiatan dan sikap laboran praktikum agar dapat menjalankan kegiatan di dalam laboratorium dengan baik. Standar prosedur operasional diperlukan untuk menjaga agar kegiatan yang berlangsung di laboratorium menjadi lebih tertata dan tertib. Sekian, terima kasih.